Selamat sore semuanya, salam budi luhur. Kita kembali pada pertemuan kedua mata kuliah Interpersonal Skill. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu interpersonal skill. Menurut Spitzberg dan Chupard dalam Muhammad Luqman 2000 ya, interpersonal skill adalah kemampuan seorang individu untuk melakukan komunikasi yang efektif. Kemampuan ini ditandai oleh adanya karakteristik psikologis tertentu yang sangat mendukung dalam menciptakan dan membina hubungan antar pribadi yang baik dan memuaskan. Jadi intinya ya, interpersonal skill itu adalah komunikasi yang efektif. Jadi yang terpenting adalah kemampuan kalian berkomunikasi. Selanjutnya, menurut Burmeister dan kawan-kawan ya tahun 1988, interpersonal skill adalah kecakapan yang dimiliki seorang untuk memahami berbagai situasi sosial, dimanapun berada, serta bagaimana orang tersebut menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan harapan orang lain, yang merupakan interaksi dari individu dengan individu lain. Jadi ini adalah interaksi ya dari orang ke orang lain ya. Jadi ada umpan balik ya dari individu dengan individu yang lain. Selanjutnya, berdasarkan definisi di atas, maka kemampuan interpersonal adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang di mana ia mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan mengerti apa yang diinginkan orang lain dari dirinya, serta dapat menguasai suatu keadaan dengan mampu mengambil tindakan yang cepat, yang bernilai benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi, kemampuan interpersonal skill ini juga bisa mengambil tindakan atau keputusan dengan cepat. Kemudian, keputusan tersebut benar, ya, tidak merugikan salah satu pihak. Maksudnya tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, poin penting yang harus dimengerti dalam interpersonal skill. Pertama, mendengarkan, yaitu proses menangkap makna dari suara yang kita dengar, bukan hanya sekedar mendengar suara dan akhirnya dikeluarkan lagi. Jadi kita dituntut untuk menjadi pendengar yang baik, ya. Jadi pada saat orang berbicara, menjelaskan, kita harus menjadi pendengar. Kedua, memberi umpan balik. Jadi setiap bentuk komunikasi yang disampaikan kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut mengetahui dampak perilakunya terhadap Anda atau orang lain. Jadi, setelah kita mendengarkan, selanjutnya kita memberikan umpan balik. Jadi jika ada orang yang sedang menjelaskan sesuatu kepada kita, awalnya kita dengarkan dengan baik, ya, apa yang dijelaskan orang tersebut. Setelah itu, kita yang akan memberikan umpan balik. Jadi kita meresponnya atau memberi tanggapan terhadap penjelasan yang sudah dijelaskan oleh orang tersebut. Jadi kita punya timbal balik ya, atau umpan balik tadi. Jadi setelah mendengarkan orang yang menyampaikan suatu penjelasan ya, selanjutnya kita yang berbicara ya, kita yang merespon atau menanggapi apa yang sudah dijelaskan orang tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah membujuk. Ada 3 strategi yang umumnya dilakukan dalam membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk membujuk seseorang ada strateginya. Yang pertama, kredibilitas, kita bisa dipercaya. Jadi kepercayaan itu sangat penting. Kalau seandainya orang sudah tidak percaya sama kita, atau kita sudah pernah membohongi orang 1 kali, ya, maka selanjutnya orang tersebut tidak akan mempercayai kita lagi. Karena kepercayaan itu hanya sekali, ya. Kalau kita sudah pernah melanggar, biasanya orang sudah tidak percaya sama kita lagi.
Kemudian yang kedua adalah nalar, yaitu isinya masuk akal. Jadi kita membujuk juga pakai logika, ya. Jadi enggak omong kosong, ya, atau omong doang, tapi ada logikanya kalau kita membujuknya. Misalkan, ya, ada teman kita yang mau berhenti kuliah, ya. Nah, kita bujuk supaya dia mau lanjut kuliah lagi. Nah, nalarnya atau logikanya seperti ini contohnya. Kita bujuk, ya, dengan nalar, dengan logika bahwa kuliah itu penting, ya. Jangan berhenti kuliah. Dengan kuliah sampai selesai, kemudian dapat ilmu, ya, dapat pengalaman, dapat skill, kemudian dapat ijazah, nanti mempermudah untuk mencari pekerjaan, ya. Kemudian mendapat pekerjaan yang lebih baik kalau seandainya sudah ada pekerjaan yang belum sesuai dengan bidangnya, ya. Jadi dengan kuliah tadi, selesai kuliah nanti bisa bekerja di tempat yang lebih baik, lebih bagus, ya. Kemudian memiliki jabatan yang lebih tinggi, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah sentuhan emosional. Jadi memunculkan perasaan suka, ya. Jadi kita harus secara emosional pendekatannya. Jadi kita membujuknya. Jadi seolah-olah orang tadi, ya, yang lagi putus asa mau berhenti kuliah, dia merasa tersentuh dengan kita mendekatkan diri, ya. Kita memberikan masukan, saran kepada dia, ya. Seolah-olah kita mempunyai rasa simpati dan empati kepada dia. Jadi kita turut, ya, turut bersedih, kemudian membantu dia, ya, supaya membuka pikirannya untuk lanjut lagi kuliah, seperti itu. Jadi perlu sentuhan emosional. Selanjutnya yang keempat adalah mengelola konflik. Beberapa manfaat konflik. Jadi konflik ini sangat penting, ya, untuk interpersonal skill kita, ya, untuk diri pribadi. Yang pertama, untuk motivasi kita supaya meningkat. Kenapa? Dengan adanya konflik, maka kita mempunyai motivasi yang meningkat, ya. Kedua, untuk mengidentifikasi masalah atau pemecahan meningkat. Jadi bagaimana cara kita, ya, untuk memecahkan masalah. Jadi kita jangan meninggalkan masalah atau lari dari masalah, tapi masalah tersebut harus kita selesaikan. Selanjutnya, ikatan kelompok lebih erat. Jika kita punya konflik, maka kita akan mempunyai ikatan kelompok lebih erat. Jadi seandainya kita punya konflik dengan kelompok yang lain, kemudian kita selesaikan konflik tersebut, maka nanti ke depan akan timbul ikatan terhadap kelompok yang sudah kita pernah terlibat konflik, seperti itu. Selanjutnya, penyesuaian diri pada kenyataan. Jadi kita bisa menyesuaikan diri kita bahwa hidup itu pasti ada konflik, ya. Tidak mungkin setiap orang tidak memiliki konflik atau masalah. Tergantung pada konflik dan masalahnya. Setiap orang pasti memiliki konflik yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengetahuan. Jadi kita akan menambah pengetahuan kita, ya. Oh, konflik ini seperti ini. Kemudian dengan adanya konflik jadi seperti ini. Kemudian jika sudah diselesaikan konfliknya akan jadi seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya, keterampilan meningkat. Pasti keterampilan kita meningkat. Ya, dengan adanya konflik kita akan melatih diri kita, meningkatkan keterampilan kita. Kemudian kreativitas kita juga meningkat, ya. Jadi dengan adanya konflik mendukung kreativitas kita supaya meningkat. Selanjutnya, membantu upaya mencapai tujuan. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, ya, biasanya kita akan dihadapi dengan konflik atau masalah untuk mencapai tujuan tadi. Jadi dengan kita bisa menyelesaikan konflik itu, maka kita akan mencapai tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan. Jadi
mendorong pertumbuhan kita juga. Dengan adanya konflik, kita bertumbuh menjadi lebih bijak, ya, bisa mengambil keputusan, bisa menyelesaikan masalah, seperti itu. Selanjutnya, pembahasan tentang aspek kemampuan interpersonal. Jadi menurut Bu Mester dan kawan-kawan tahun 1988 menemukan 5 aspek. Yang pertama, kemampuan berinisiatif. Inisiatif merupakan tentang dirinya sendiri dengan tujuan untuk mencocokkan sesuatu atau informasi yang pencarian pengalaman baru yang lebih banyak dan luas tentang dunia luar dan telah diketahui agar dapat lebih memahami. Ya. Jadi bagaimana kita berinisiatif, ya, untuk mencocokkan atau informasi pencarian pengalaman baru. Jadi mencari sesuatu yang baru seperti itu, ya, yang lebih banyak dan luas, ya, tentang dunia luar yang bisa lebih kita pahami seperti itu. Selanjutnya yang kedua, kemampuan bersikap terbuka atau self-disclosure. Jadi kita jangan sampai tertutup ya, atau introvert. Kita harus terbuka. Jadi kemampuan seseorang untuk mengungkap informasi yang bersifat pribadi mengenai dirinya dan memberikan perhatian kepada orang lain. Jadi kita harus ya mengungkapkan informasi. Jadi kita harus berkomunikasi dengan orang lain terhadap pribadi kita, ya. Kita akan menceritakan tentang pribadi kita, ya. Kemudian kita juga akan memberikan perhatian kepada orang lain. Jadi kita memberikan simpati, empati kepada orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, kemampuan bersikap asertif. Jadi dalam komunikasi interpersonal, orang ya seringkali mendapat kejanggalan yang tidak sesuai dengan alam pikirannya. Sehingga di saat seperti itu diperlukan sikap asertif dalam diri orang tersebut. Ya. Jadi kalian harus mempunyai sikap asertif ya. Selanjutnya yang keempat, kemampuan memberikan dukungan emosional. Ini sangat berguna untuk mengoptimalkan komunikasi interpersonal antara dua individu. Jadi bagaimana kita memberikan dukungan emosional ya untuk mengoptimalkan komunikasi. Jadi dengan kita memberikan dukungan emosional ya, jadi seperti kita sudah mendekatkan diri kepada individu lain atau orang lain. Jadi secara emosional individu lain tadi merasa bahwa kita sangat dekat terhadap dirinya, ya, sangat dekat seperti sebuah keluarga, ya. Padahal kita hanya teman, tapi karena kita memberikan dukungan emosional, jadi terasa sangat dekat, ya. Kemudian apapun masalah akan diceritakan kepada kita, ya, karena dia sudah percaya dengan kita, dia sudah menganggap akrab, dekat, seperti keluarga atau saudara sendiri. Selanjutnya, yang kelima, kemampuan mengatasi konflik. Jadi setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur perbedaan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Jadi, ya, setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karena perbedaan tadi akan menyebabkan konflik kalau tidak terjadi kesepakatan bersama, ya. Jadi kalau seandainya banyak perbedaan ya, baik itu pendapat, karakter, tindakan yang berbeda-beda, kemudian ada yang tidak setuju atau tidak suka dengan perbedaan tadi, maka akan terjadi konflik. Nah, bagaimana kemampuan kita mengatasi konflik tadi? Ya, dari perbedaan tadi kita harus bisa merangkulnya, ya, membuat semuanya menjadi damai, tenang, kemudian memecahkan konflik tadi, ya, supaya terjadi kesepakatan bersama. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara meningkatkan interpersonal skill. Yang pertama, tersenyum. Banyak-banyak tersenyum ya.
karena senyum adalah ibadah. Nah, cuma lihat kondisi dan situasi juga waktu tersenyum. Jangan selalu tersenyum sepanjang jalan. Nanti kelihatan aneh, ya, dipandang orang aneh kalau seandainya berlebihan tersenyumnya. Tersenyum di sini contohnya kalau kita ketemu sama orang, ya, kita tersenyum, baik orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal, ya. Senyum ini sama dengan sapaan. Jadi kalau kita tidak memanggil orang, kita cukup dengan tersenyum, itu sama dengan sapaan. Yang kedua, jadilah apresiatif, ya. Jadi harus apresiatif. Ketiga, perhatikan orang lain. Nah, jadi kita jangan sampai tertutup, ya. Kita harus memperhatikan orang lain tadi, ya. Kita harus bersimpati, punya empati terhadap orang lain. Jadi kalau orang sedang mengalami duka atau kesusahan atau kesedihan, kita ikut merasakan, ya, bersimpati dan empati. Kalau orang merasa lagi bahagia, senang, ya, kita juga harus merasakan senang dan bahagia tersebut. Selanjutnya, yang keempat, latihlah mendengarkan dengan aktif. Ya, jadi harus menjadi pendengar yang aktif. Ya, jadi pada saat orang sedang menjelaskan, ya, seperti saya sekarang sedang menjelaskan presentasi, ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa harus mendengarkan dengan aktif, dengan baik. Ya, jadilah pendengar yang baik. Dengar baik-baik apa yang dijelaskan oleh orang atau individu lain. Selanjutnya yang kelima, bawalah kebersamaan. Jadi sering-seringlah kita kumpul, ya, kumpul bersama teman-teman. Ya, maksudnya seringlah kita berkomunikasi. Kumpul tadi maksudnya berkomunikasi dengan teman kita, ya. Jangan sampai kita jarang berkomunikasi, ya. Selanjutnya yang keenam, tangani konflik-konflik. Jadi jika ada konflik, kita harus bisa menangani konflik tadi, ya. Ketujuh, berkomunikasi dengan jelas. Contoh, ya. Biasanya kalau kita sedang ketemu sama teman, ya, jika teman sedang menjelaskan, ya, ada teman yang lain itu sibuk dengan HP-nya, handphone, ya. Sibuk dengan handphonenya, balas chatting, ya, buka media sosial. Nah, sedangkan teman yang sedang menjelaskan tadi, ya, sedang menjelaskan dengan serius, ya, terhadap masalah yang dia miliki. Nah, pada saat temannya sedang menjelaskan, teman yang lain yang sibuk main HP tadi, dia sambil dengar, sambil main HP. Ujung-ujungnya dia tidak fokus, ya. Kemudian dia nggak menangkap, ya, apa yang dijelaskan teman tadi, yang dicurhatkan temannya tadi, sehingga dia tidak bisa memecahkan atau memberikan masukan untuk konfliknya tadi. Nah, berarti komunikasi ini tidak jelas, ya. Komunikasi yang jelas yaitu kedua orang yang sedang berkomunikasi itu saling berkomunikasi satu sama lain, ya, komunikasi dua arah, kemudian sama-sama memberikan umpan balik, ya, memberikan tanggapan satu dengan yang lainnya. Jadi komunikasi itu tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi kita harus bisa juga memberikan umpan balik atau respon atau tanggapan terhadap lawan bicara kita, seperti itu. Selanjutnya yang kedelapan, hiburlah orang lain. Jadi kita juga harus bisa menghibur orang yang sedang merasakan duka, kesedihan, kesulitan, ya. Ini sama seperti simpati dan empati. Jika teman kita sedang sakit, kita hibur, ya, supaya dia tidak memikirkan hal-hal yang menakuti atau membuatnya menderita terhadap sakitnya tadi, ya, supaya dia lebih senang, kemudian lebih ceria, ya, biarpun dia sedang sakit. Selanjutnya, lihatlah dari sisi orang lain.
Jadi kita harus belajar juga ya. Kita melihat ya dari sisi orang lain. Contohnya ya, kita lihat fakir miskin, kemudian anak-anak yatim piatu ya. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita lebih baik dari mereka. Seperti tadi ya, anak-anak fakir miskin ya, kemudian anak-anak yatim piatu ya, kita harus bersimpati kepada mereka ya. Selanjutnya, hindari mengeluh. Nah, banyak orang yang sering mengeluh ya, mengeluh terhadap apa yang sudah dihadapinya. Jadi kita tidak boleh mengeluh ya, kita jalankan saja ya, hadapi apapun konflik yang kita miliki ya, selesaikan ya, maka kita akan mendapat pengalaman baru ya. Jika kita sudah menyelesaikan konflik ya, kita akan belajar ya bagaimana menjadi orang yang bijak ya, bagaimana tahu oh ini yang baik, ini yang buruk ya, bisa membedakan. Nah, jadi jangan mengeluh terhadap apapun yang sudah terjadi terhadap diri kita. Ya. Jadi kalau ada masalah, konflik ya, tantangan, rintangan, ya kita hadapi. Jangan mengeluh, tapi dihadapi, diselesaikan seperti itu supaya selesai. Ya, kalau sudah selesai jangan mengeluh, tapi bersyukur ya, karena kita sudah bisa menyelesaikan konflik tadi. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai tadi ya. Nah, untuk tugas ya, untuk kalian, yaitu ceritakan pengalaman kalian mengenai aspek kemampuan interpersonal skill yang terdiri dari 5 aspek tadi. Jadi 5 aspek tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, kalian jelaskan pengalaman kalian mengenai 5 aspek tadi. Apakah Anda sudah memiliki aspek tersebut di dalam diri Anda? Jadi jelaskan ya. Setelah kalian menjelaskan pengalaman berdasarkan 5 aspek tadi, per aspek ya, satu-satu aspek. Kemudian apakah sudah memiliki atau belum aspek tadi ya. Kemudian jelaskan alasannya. Kalau sudah memiliki aspeknya, apa alasannya? Kalau belum memiliki aspeknya, apa alasannya? Oke. Nanti tugasnya dikumpulkan di Treat Classroom Kelas Interpersonal Skill ya. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di Classroom ya. Oke, sekian pertemuan kedua interpersonal skill hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, selamat sore, salam sehat, dan salam budi luhur.